Ini adalah bocoran langsung dari para mantan DC pinjol, kapan dia itu datang ke rumah kita untuk nagih, ya teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang harus kalian tahu, karena memang DC itu datangnya tiba-tiba ke rumah kita, terus kemudian dia itu nagih hutang kita. Di sini saya mau kasih tahu waktu kapan DC itu datang ke rumah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas yang namanya DC itu datang ke rumahnya kapan, jam berapa, di hari apa. Dan ini saya sendiri dapat bocoran dari mantan DC-nya langsung, yaitu yang bekerja di pinjolan, yaitu lebih spesifiknya ke di debt collector bagian pinjol teman-teman. Nah, di sini saya sendiri ingin membahas dari segala SOP-nya, dari segi SOP, dari SOP DC, terus kemudian dari mantan DC-nya ya teman-teman. Oke. Nah, kalau berdasarkan dari peraturan ya, saya berbahas tentang peraturannya dulu atau SOP-nya terlebih dahulu. DC itu diperbolehkan datang ke rumah nasabah yang telah melakukan telat bayar atau mau galbay, itu DC memang diperbolehkan datang. Nah, datangnya DC itu di jam kerja, dari mulai jam 7 atau jam 8 sampai jam 8 malam. Jam 7 sekarang itu sudah tidak diperbolehkan lagi. Sekarang itu dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, baru DC itu boleh mengabari ataupun mengunjungi rumah kita untuk menagih hutang kita. Itu berdasarkan peraturan. Tetapi pada kenyataan di lapangannya, mantan DC itu selalu bercerita atau memberitahu bahwasanya nggak sampai yang namanya jam 8 malam juga bakal datang teman-teman. Jadi tenang. Terus kemudian, kapan sebenarnya, lebih spesifiknya jam berapa Bang DC itu mau datang ke rumah kita? Nah, DC itu berbeda-beda teman-teman. Jadi buat kalian semuanya nih ya, jangan berpikir patokannya pasti jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Enggak ternyata. Jadi DC itu bakal keliling. Contoh misalkan DC itu mau datang di daerahnya yang terdekat terlebih dahulu. Dari kantornya atau dari tempat tinggalnya atau tempat nongkrongnya DC tersebut. DC itu biasanya menjadwal. Oh ya, yang paling dekat dulu nih, rumah A karena dekat cuma 1 kilo. Terus lanjut lagi yang satu arah ke rumah B, ke rumah C, ke rumah D. Yang sekiranya satu arah. Itu ternyata tips dari DC-nya langsung. Dan ternyata DC itu nggak pagi-pagi banget juga datang ke rumah nasabah untuk melakukan penagihan tersebut. Ini nih, baru bocorannya yang agak bagus. Dari mantan DC-nya langsung. Dia nggak bakalan pagi-pagi jam 8 sudah ada di depan rumah. Itu jarang banget. Kenapa? Karena mungkin kalian juga pengalaman yang didatengin DC itu jarang banget. Jam 8 pagi sudah ada di depan rumah, itu bakalan jarang banget. Kenapa? Karena DC sebenarnya nyantai dulu, ngopi dulu katanya. Nanti setelah jam 9-an atau jam 10-an dia baru berangkat dari kantornya ataupun dari tongkrongannya atau dari rumahnya. Itu katanya. Kata seorang pengakuan mantan DC pinjol tersebut. Baru setelah jam 10 dia mulai keliling tuh. Dari jam 10 sampai ternyata jam 5 sore. Kalau sudah sore DC pun sudah pengen pulang ke rumah. Seperti itu ya teman-teman. Nah, berarti nggak ada ketentuan pasti Bang jam berapanya DC itu nyampe ke rumah kita? Jawabannya nggak ada, karena sistemnya DC itu keliling teman-teman. Ya kayak tadi yang saya sebutkan, di mana dia itu mencari nasabah yang satu arah terlebih dahulu. Misalkan ada nasabah A, B, C, D, E. Nah, ternyata yang satu jalur itu nasabah A, nasabah B, nasabah C gitu kan. Nah, DC akan datangnya ke A, C, D tersebut dulu misalkan. Nah, ya pokoknya mah DC itu titiknya yang satu arah. Jadi nggak bisa ditentukan kapan DC itu nyampe ke rumah kalian juga kayak gitu. Nah, terus kemudian yang jadi pertanyaan, benarkah jam 10 itu baru berangkat dari kantornya ataupun DC itu baru menuju ke rumah nasabah? Jawabannya kebanyakan teman-teman, kata dia seperti itu. Karena ya ada juga DC yang sempet banget yang namanya pagi-pagi sudah langsung menuju ke rumah nasabahnya. Ada juga yang memang sampai sore banget, sampai jam 5 lebih baru datang ke rumah nasabahnya. Tergantung memang dari mana DC-nya. Tetapi kebanyakan itu ternyata ya startnya jam 9 sampai jam 10-an. Karena DC juga mungkin di kantornya kata dia ya ngopi dulu, kita ngobrol dulu, mengagendakan dia itu mau datangnya kemana terlebih dahulu, seperti itu. Karena nggak mungkin dia itu langsung berangkat aja tanpa adanya agenda. Dia sendiri nggak tahu mana datanya nasabah yang sudah telat dan yang lain sebagainya. Intinya 1 jam atau 2 jam dia masuk kerja itu dia mengagendakan dulu mau datang kemana, seperti itu ya. Karena di sini juga ada targetnya yang harus dia capai. Jadi kalau misalkan per hari ini dia sendiri harus bisa nagih nasabah sekian, nah itu ternyata ditarget juga
oleh pihak atasannya, dia harus nagih sekian rumah dan yang lain sebagainya, seperti itu. Intinya DC itu perkiraan nyampe ke rumah kalian antara jam 10 sampai jam 5 sore aja. Jadi jarang banget ada DC yang datang malam-malam sampai jam 7 pagi, jam 7 malam gitu kan, atau jam 6 sore, itu nggak ada teman-teman ternyata. Dan nggak ada juga DC yang sampai jam 8 pagi itu sudah tepat berada di rumah kalian. Jarang, kalaupun ada sangat jarang sekali. Seperti itu dari pengakuan mantan DC pinjolnya. Oke, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semuanya, dan bisa mengantisipasi juga buat teman-teman semuanya, siapa tahu mau menghindar dari DC lapangan. Oke, mudah-mudahan ya bisa bermanfaat. Kalau kalian suka silahkan di like, kalau nggak suka boleh di dislike aja. Kalau ada pertanyaan silahkan DM langsung aja ke Instagram saya. Link Instagram saya sudah saya sediakan di deskripsi video ini ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.